Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zuldiana dengan NIM 1057211117421 dari kelas M21E Prodi Manajemen Fakultas FEBIS Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pertama adalah fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan adalah fungsi matematis yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau dilambangkan dengan P dengan variabel jumlah barang atau dilambangkan dengan QD yang diminta atau dibeli. Fungsi tersebut menyatakan pada banyak sedikitnya jumlah barang atau jasa yang diminta bergantung pada turun naiknya harga. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bentuk umum dari fungsi permintaan. Kemudian kita lihat bentuk umum dari fungsi permintaan di sini. Ada sebuah grafik yang mana grafik ini bersumbu Q atau P yang pada umumnya biasanya grafik pada fungsi linear bersumbu X sama Y, dan dalam hal ini variabelnya diganti Q sama P. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu Q sama dengan A dikurang BP atau P sama dengan A dibagi P dibagi B dikurang 1 dibagi B Q, yang mana P merupakan harga barang per unit, kemudian Q merupakan jumlah barang, kemudian A merupakan angka konstanta, dan B merupakan kemiringan. Nah, dan bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum dari fungsi permintaan? Maka menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Rumus persamaan melalui dua titik menggunakan variabel P sama Q, ya, bukan X sama Y. Bukan X sama Y lagi ya. P ini dikurangi P dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q sama dengan Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Lanjut, untuk hukum permintaan dari fungsi permintaan, kita lihat di sini ada tabel yang mana P adalah merupakan harga dan Q adalah quantity atau jumlah. Kita lihat di sini satu, misalnya harganya 1, maka yang diminta adalah 13. Kemudian ketika harga naik menjadi 2, maka yang diminta adalah 11. Tapi menurun jadi harga barang ini mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Kemudian kita lihat di sini ada tabel kecil P. P ini harganya naik, tapi kemudian jumlah barang yang diminta itu menurun. Nah, maka hukum permintaannya adalah bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi permintaan. Di sini sudah kita lihat bahwa ada grafik fungsi permintaan, yang mana grafik fungsi permintaan ini sudah diketahui. P sama dengan 60Q. Ini sudah bentuk umumnya. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan bentuk umum ini yang sudah ada? Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus persamaan garis melalui dua titik. Kemudian P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q1 sama dengan Q2. Kemudian kita masukkan nilainya ya. P di mana 20 ini adalah P1, P2 adalah 40, dan P1 adalah 20 sama dengan Q dikurang 40 di mana Q1 adalah 40 dibagi 20 dikurang 40 di mana Q1 adalah 20 dan Q2 adalah 40. Nah, selanjutnya adalah P dikurang 20 dibagi 20 sama dengan Q dikurang 40 dibagi min 20, di mana
40 dikurang 20 adalah 20, dan 20 dikurang 40 adalah min 20. Kemudian min 20 dikali P dikurang 20 sama dengan 20 dikali Q dikurang 40, di mana min 20P ditambah 400. 400 ini dari mana? 400 ini dari min 20 dikali 20 sama dengan 20Q dikurang 800, dan 800 itu dari 40 dikali 20. Kemudian min P ditambah 20 sama dengan Q dikurang 40. Min P sama dengan Q dikurang 40 dikurang 20, P sama dengan min 60Q. Kemudian P adalah 60Q. Maka grafiknya di sini dilihat kalau P sama dengan 40 maka Q adalah 40. Tetapi jika P sama dengan 20 maka Q adalah 20. Inilah cara untuk mencari bentuk umum dari fungsi permintaan ya. Kemudian selanjutnya kita bahas adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Kemudian fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Nah, selanjutnya bentuk umum dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini kita lihat grafiknya sama saja. Grafiknya kalau fungsi permintaan itu ke kiri, maka di sini dalam fungsi penawaran grafiknya ke kanan. Nah, bentuk umumnya yaitu Q sama dengan min A ditambah BP atau P sama dengan A dibagi B plus 1 dibagi B Q. Yang mana P merupakan harga barang per unit, kemudian Q merupakan jumlah barang, kemudian A merupakan angka konstanta, dan B merupakan kemiringan. Yang mana untuk menentukan bentuk umumnya menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik lagi ya, yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Kemudian hukumnya kita lihat di sini ada grafik. P merupakan harga atau price, kemudian di sini Q merupakan quantity. Kita lihat jika harganya 6, maka yang ditawarkan menjadi 6. Kemudian jika harganya dinaikkan menjadi 9, maka yang ditawarkan menjadi 12. Jadi di sini kita lihat sama-sama naik. Jika harga naik, maka jumlahnya juga naik. Maka sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barangnya mengalami peningkatan, maka jumlah barangnya juga mengalami peningkatan. Begitulah sebaliknya. Kita lihat di sini P-nya adalah 6, 9, 12 mengalami peningkatan. Q-nya juga 6, 12, 18. Jadi di sini juga peningkatan. Jika mengalami penurunan, maka juga penurunan. Maka hukum dari penawaran adalah bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya yaitu contoh fungsi penawaran. Di sini sudah ada grafik dari fungsi penawaran, yang grafik ini miringnya ke kanan. Ketika grafik ini sudah diketahui bentuk umumnya, yaitu P sama dengan 36 ditambah 0,5 Q, maka cara mendapatkan menggunakan rumus P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Lalu kita masukkan nilainya ya, yaitu P dikurang 24, di mana 24 ini adalah P1 dibagi 36 dikurang 24, di mana 36 adalah P2 dikurang P1 yaitu 24 sama dengan Q sama dengan 24 dibagi 48 dikurang 24, di mana 24 ini adalah Q1, 48 ini adalah Q2, dan 24 ini adalah Q1. Nah, kemudian P dikurang 24 dibagi 12 sama dengan Q dikurang
24 dibagi 24. 12 ini hasil dari 36 dikurang 24, dan 24 ini adalah hasil dari 48 dikurang 24. Kemudian 24 dikali P dikurang 24 sama dengan 12 dikali Q dikurang 24, di mana 24 dikurang 576 sama dengan 12 Q dikurang 288. Kemudian ini disederhanakan, sama-sama dibagi 12 menjadi 2P dikurang 48 sama dengan Q kurang 24, 2P sama dengan Q dikurang 24 tambah 48, 2P sama dengan Q dikurang 72, P sama dengan 72 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan P sama dengan 36 ditambah 0,5 Q. Nah, di sini yang bentuk akhirnya sudah sama ya. Sekian, mungkin dapat sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.